Summa sadaqallahul azim. Bapak-bapak sidang jamaah salat isya sekaligus salat tarawih dan salat witir yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan, yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Bu, sehat? Sehat? Alhamdulillah, nampaknya cerah-cerah semua Bapak Ibu-ibu ini. Apa Bu, THR udah cair? Alhamdulillah. Ada yang belum? Anak-anak belum, nanti kalau udah lebaran baru THR-nya cair. Sabar, kurang lebih 7-8 hari lagi. Harap bersabar. Jadi itu yang pertama, mari kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan janganlah sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sebagaimana tadi ayat telah kami bacakan di awal, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya apa yang kalian syukuri akan aku tambah. Akan tetapi sebaliknya, orang yang tak mau bersyukur, selalu mengeluh atas apa yang ia dapatkan hari ini, maka dalam ayat setelahnya Allah mengecam baginya adalah inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilebihkan sebuah akal, sepatutnya dan selayaknya kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita selalu berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu memperhatikan umatnya, bahkan sebelum dicabut nyawanya dia masih ingat akan umatnya. Apa kata Nabi sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat? Ummati, ummati, ummati. Sampai 3 kali beliau mengingatkan. Bagaimana dengan nasib umat, wahai Jibril, wahai Mikail yang pencabut nyawa? Maka kata malaikat, jangan kau hiraukan, insya Allah umatmu paling banyak dapat rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat dengan melantunkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak Bu, selawat ini nantinya akan menjadi saksi bagi kita, akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat isya, salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema untuk pada malam yang berbahagia ini, kami tidak mengambil dari jadwal yang telah ditetapkan oleh PMB Kota Batam. Kami mengambil jadwal judul dengan tentang 3 amal soleh yang takkan pernah terputus amal jariyahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memang ingin menjadi orang yang beruntung, mari kita laksanakan 3 amal ini. Ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ketika beliau memberikan pengajian kepada para sahabat? Wahai sahabat, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasa. Kecuali 3 perkara. Apa itu wahai Rasulullah, kata Nabi? Yang pertama, shadaqatun jariyatun. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sunnah, kemudian apa ya Rasulullah? Sumbasanya ilmun yantafa'u bi, ilmu yang
Dan yang ketiga apa ya Rasulullah? Wasalisan awwaladun soleh, yad'ulah, anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita dapat mengamalkan 3 perkara ini saja, kalaulah kita sudah dipanggil, sudah menghadap ataupun sudah kembali ke Balikpapan, balik kampung ke Balikpapan, insya Allah Pak, Bu, pahala kita akan tetap mengalir, tetap kita terima. Dengan cara apa? Yang pertama tadi, sedekahun jariyah, sedekah jariah. Momentum Ramadan inilah yang paling baik untuk bersedekah. Kenapa demikian? Karena di segala amal di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan nilai pahalanya. Apalagi ada kotak infak. Itu tadi inisiatif pengurus masjid luar biasa. Bentuknya adalah keramat itu Bapak Ibu. Sangat disayangkan kalau kita melewati, kita biarkan dia lewat begitu saja. Alangkah baiknya kita masukkan sedikit rezeki kita untuk kemakmuran masjid. Dan insya Allah kayaknya Masjid Baitul Makmur ini memang betul-betul sudah makmur sesuai dengan namanya. Alhamdulillah, ini suasananya bagus, enak, ber-AC, dan makmurnya alhamdulillah masih ada yang bertahan. Dan inilah adalah orang-orang yang terpilih. Maka dari itu Bapak Ibu, sedekah yang jadi yang kita masukkan inilah akan menjadi ladang amal bagi kita. Kenapa demikian? Ketika pengurus masjid mempergunakan uang infak tersebut, sedekah tersebut demi kemakmuran masjid dan untuk untuk kesejahteraan masjid, pembangunan masjid, beli atap dan lain sebagainya, selagi masjid tersebut dipergunakan untuk umat Islam beribadah kepada Allah, insya Allah nilai pahalanya akan selalu mengalir kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, ilmun yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Kalau berbicara tentang ilmu, tentunya ilmu adalah ada 2 ilmu. Ilmu tentang dunia dan ilmu tentang akhirat. Apa kata Nabi? Man arada dunya, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus memiliki ilmu. Wa man arada al akhirah, dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Wa man arada huma, ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus menguasai ilmu dunia dan dia juga harus memiliki menguasai ilmu akhirat. Nah, bagaimana ini supaya kita mendapatkan nilai pahalanya? Ketika kita sudah memiliki ilmu, amalkan. Ini alhamdulillah, masya Allah, saya nampaknya masjid kedua baru mendapatkan imam serasa di Istiqlal. Ini imam tetap atau bagaimana Ustaz? Sebulan. Imam tetap pengurus keliling lah. Imam tetap belum ada. Saya Pak Ustaz, masya Allah. Kalau belum sangat disayangkan kalau dilepas ini. Qori ya Ustaz. Qori. Allahu Akbar. Ya, ilmu beliau punya, sangat disayangkan kalau dilepas. Kenapa demikian? Ilmunya sangat bermanfaat Bapak Ibu. Dia bisa mengajarkan kepada anak-anak kita yang di luar, yang ilmunya hanya mementingkan ilmu dunia tanpa ada ilmu akhirat, sangat disayangkan. Ini luar biasa, enak sekali rasanya. Udah belum ada Ustaz? Belum kok. Kalau ada, tolong diamankan secepatnya. Yang punya, saya menawarkan diri sama Ustaz ya. Mau izin ya Ustaz? Sangat disayangkan kalau dilepas ini. Apa kata film ini? Dono Kasino. Yang merah jangan sampai lepaskan kan? Siapa yang nonton yang film itu? Ini jangan sampai lepas. Ini generasi muda jarang ditemukan. Ilmu beliau sangat luar biasa. Makharijul huruf, qiraah, tahsin Al-Quran.
alumni Ma'had Ustaz? Ayo Ma'hadin. Hah? Masya Allah, Pi Batam. Hah? Lampung, Dapur, Masya Allah, luar biasa. Orang tua di sini. Nanti kalau nggak direkrut sama Masjid Baitul Ma'mur, hubungi kami ya. Insya Allah. Kalau disiapkan, nanti hubungi kami. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki ilmu, amalkan. Karena dengan ilmu ini, apalagi kalau Pak Ustaz, Pak Imam bisa mengajarkan qiraat Al-Quran. Anak yang pandai membaca Al-Quran dengan Iqra, kemudian dia hafal Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai bahkan Al-Quran, apalagi bisa merontal Al-Quran dan sampai tahfizul Quran. Masya Allah, itu ilmunya tidak bisa dibayangkan. Ya, nilai pahalanya tak akan bisa dibayangkan. Satu huruf nilai pahala 10 kali lipat Allah lipat gandakan bacaan Al-Quran di bulan puasa. Coba bayangkan Al-Fatihah saja berapa huruf yang kita baca. Itulah nilai pahala yang kita dapatkan. Itu maksudnya ilmu yang bermanfaat. Terserah itu ilmu apa, selagi ilmu itu bermanfaat bagi kita dan tidak melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bagikan. Tak ada ruginya bagi kita yang ingin berbagi kepada orang lain. Dia paham, kemudian dia mengamalkan. Dengan dia mengamalkan, pahalanya kembali ke kita. Dia mengamalkan lagi, kemudian mengamalkan lagi, yang paham mengamalkan, terus mengalir. Itulah nilai pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tafahu, ilmu yang bermanfaat. Terserah apapun itu, ilmu toko bangunan pun terserah, tukang buat bangunan juga terserah, bagikan. Karena banyak orang tak bisa pasang bataku dan lain sebagainya. Terserah Pak, selagi itu baik dan tidak bertentangan dengan agama Islam, insya Allah itu bermanfaat ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, awalan soleh yad'ulah, anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah diamanahkan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, mari kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita jaga, mari kita beri dia ilmu pendidikan yang tadi kami sampaikan. Kalau kita ingin melihat anak kita sukses, beri dia ilmu dunia, insya Allah dia sukses di dunia. Tetapi kalau dia ingin dunia akhirat, maka beri kedua-duanya, insya Allah dia akan sukses dunia maupun akhirat. Apalagi akhirat, siapa lagi yang akan mendoakan kita ketika kita sudah pulang? Siapa lagi yang akan mengirimkan kita Al-Fatihah setiap malam Jumat kalau bukan anak kita? Siapa lagi yang akan menginfakkan sedekahnya atas nama orang tuanya? Pengurus masjid, mohon izin, saya ingin berinfak bersedekah, tolong pahalanya saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya. Lah kalau anaknya nggak paham tentang ilmu agama, apakah mungkin kita dapat meraih amal jariah tersebut? Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita rawat dan kita jaga, kita berikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Kalau bisa, pendidikan paling awal itu adalah madrasatul bait di rumah kita. Ajarkan anak Iqra, ajarkan anak tentang doa, ajarkan anak tentang membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai yang mendapat pahalanya adalah Pak Ustadz, Guru TPQ ataupun yang lain. Karena surat Al-Fatihah selalu dibacakan ketika sholat 5 waktu. Mau ikhlas, itu nilai pahalanya diberikan kepada gurunya mengajarkan surat Al-Fatihah. Mending kita dari awal mengajarkannya supaya nanti akan menjadi pahala bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kultum ini, 3 pesan Nabi ini, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini akan menjadi ladang amal jariah bagi kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Kami bukan menceramai, karena bagi kami bukan orang yang sudah cukup ilmu untuk menceramai Bapak Ibu yang sudah lebih banyak
menelan asam garam, namun kami hanya mengamalkan tadi ilmu yang tafa'ubi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan nilai pahala yang akan didapatkan oleh guru-guru kami. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.